Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bara. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai saham. Apa itu saham, jenis-jenisnya, mekanisme kerjanya, bagaimana, akan dibahas di video ini. Dari sisi definisi dulu ya, video yang lalu mengenai 4 instrumen keuangan, saham itu adalah bukti kepemilikan kita, investor atau perseorangan atau institusi apapun terhadap suatu perusahaan terbuka, di mana statusnya itu TBK atau bisa juga disebut dengan perusahaan publik, alias perusahaan itu dapat dimiliki oleh publik, oleh kita gitu, oleh investor. Nah, simpelnya sih seperti itu. Namun kenyataannya kan bukti kepemilikan itu kan biasanya berupa sertifikat atau wasiat atau apa ya. Cuman untuk di saham ini pasti pencatatannya sudah elektronik semua, jadi kita tidak memegang lembar-lembar sahamnya, tapi udah ada pencatatannya secara digital. Jadi simpelnya adalah saham itu membuat dana dari masyarakat bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan mereka dengan memegang saham itu. Mungkin simpelnya gini, misalnya kita ingin membuat usaha, misalnya membuat warung pecel atau warung kelontong misalnya. Kan kita pasti membutuhkan modal tuh. Nah, untuk skala kecil, biasanya kita lebih mudahnya kan pinjam ke teman atau keluarga, ataupun kalau tidak mau meminjam, bisa dengan mengajak mereka untuk patungan perusahaan gitu kan. Nah, saham juga sistemnya sama. Mereka itu mengajak masyarakat untuk membeli saham mereka sehingga mereka mendapatkan modal dan kepemilikan akan terbagi antara perusahaan itu, pendirinya, dengan para investor. Kan tadi kalau skala kecil kita bisa mengajak teman ataupun meminjam kepada teman. Nah, perusahaan juga sama, antara mereka menerbitkan saham atau mengajak publik untuk menjadi investor, bisa juga pinjam publik atau mereka menerbitkan obligasi ataupun surat utang. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal itu ada dua opsi, bisa pinjam ke publik. Dengan meminjam, mereka hanya meminjam modal saja, jadi kepemilikan perusahaan tetap utuh di mereka, atau mereka mengajak publik untuk bergabung di perusahaan itu dengan membeli saham, sehingga ada modal masuk namun kepemilikannya persentasenya berkurang karena ada yang diberikan sahamnya atau diberikan kepemilikannya ke publik atau ke masyarakat ataupun investor-investor seperti kita. Bagaimana perusahaan melakukan go public? Mereka simpelnya tinggal mengajukan go public itu ke Bursa Efek. Nanti di dalam Bursa Efek itu ada beberapa mekanismenya, ada underwriter, ada pengesahan dari OJK, sehingga ketika mereka sudah mengajukan, maka terjadi IPO ataupun Initial Public Offering atau penawaran pasar perdana. Jadi ketika pertama kali mereka membutuhkan modal dan mereka mengajukan ke Bursa Efek dan lain sebagainya, maka nanti ada pengumumannya, lalu dijuallah saham itu untuk pertama kalinya di pasar perdana. Nah, biasanya nanti akan terserap investor, bisa terserap secara penuh ataupun tidak. Jika tidak, nanti ada perjanjian lagi di belakang dengan underwriter-nya. Kalau untuk hal-hal teknis itu tidak usah terlalu dipusingkan ya, karena tidak akan dibahas secara detail di sini. Nah, tadi kan misalnya go public, misalnya perusahaan ABCD ingin go public dengan menerbitkan saham, mengajukan administrasi, dicek OJK dan lain hal sebagainya, terjadilah itu kan IPO itu. Nah, para investor yang ingin membeli di pasar perdana, ketika saham itu baru diterbitkan, bisa membelinya kan. Setelah saham perusahaan ABCD itu dibeli, maka perusahaan ABCD memiliki modal kan, entah dia ingin ekspansi usaha ataupun untuk menutup hutang atau merapihkan cash flow dan lain sebagainya, itu tergantung kebijakan perusahaan dalam menerbitkan saham. Setelah terbit, maka perusahaan kan akan lanjut tuh beroperasi. Kita yang misalnya sudah beli di pasar perdana akan masuk ke list di pasar sekunder ataupun di bursa yang sering kita lihat pergerakan harganya. Jadi setelah IPO, dana menjadi milik masyarakat sebagian persen, maka masyarakat itu ya bisa jual beli di pasar sekunder ataupun di bursa. Jadi ibaratnya ya, saham itu ketika mereka ingin ekspansi atau melunasi hutang, mereka menerbitkan, kepemilikan mereka pun berkurang. Nah, setelah itu saham yang sudah diterbitkan itu bisa dijual belikan oleh
para pemilik sahamnya yang ketika pertama kali mereka membeli ketika IPO. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis saham. Secara umum, saham itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa, common stock, ataupun saham preferen atau preferred stock. Saham preferen adalah saham yang porsinya sudah ditentukan oleh perusahaan, jadi saham ini tuh bukan yang dijual belikan di bursa, tapi seperti kepemilikan perusahaan pada umumnya. Kayak misalnya kita tadi bikin usaha warung pecel. Nah, kalau kita hanya misalnya kita ingin patungan dengan 2 atau 3 teman kita. Nah, lalu misalnya dibagi 3, 40%, 30%, 30%. Si 30% yang teman kita miliki itu saham preferen karena sahamnya kan tidak dijual belikan di bursa gitu kan. Jadi mereka tuh sudah dapat porsinya masing-masing dan akan mendapatkan imbal hasil yang sudah ditetapkan di perjanjian awal ketika membangun perusahaan. Untuk saham preferen di perusahaan TBK pun seperti itu. Ada perjanjiannya, lalu ada dividen yang pasti didapatkan dan lain hal sebagainya. Untuk saham yang umum dijual belikan di pasar modal itu adalah saham biasa ataupun common stock. Kalau common stock itu ya berarti mereka bisa dijual belikan di bursa dan ada hak yang agak berbeda dibandingkan saham preferen, di mana untuk saham biasa mereka itu memiliki hak suara di rapat umum pemegang saham. Walaupun ya banyak kekurangannya juga, di mana ketika perusahaan dilikuidasi maka saham preferen lah yang duluan diprioritaskan untuk dikembalikan uangnya, baru setelah itu common stock ataupun saham biasa. Namun pemilik saham biasa pun belum tentu mendapatkan dividen, alias semua keputusan dividen itu akan dilakukan di rapat umum pemegang saham. Apakah itu akan dibagikan, apakah dibagikan full atau berapa persen, tergantung hasil rapat dari rapat umum pemegang saham. Lalu mengenai valuasi saham, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai hitung-hitungan hingga menghitung, wah saham ini lebih murah nih daripada harganya dan lain sebagainya. Nah, saya tidak membahas di bagian itunya, saya hanya membahas di bagian kulit-kulitnya saja, tidak terlalu mendalam. Jadi ketika perusahaan itu sudah melakukan IPO, lalu saham itu sudah dilepas ke bursa dan dijual belikan oleh masyarakat ataupun oleh investor, maka saham itu akan memiliki valuasinya masing-masing. Jika kita belajar mengenai ekonomi, pastinya paham dengan istilah supply and demand, di mana supply dan demand itu akan membentuk harga dari saham itu sendiri. Terkadang ada saham yang overpriced dibandingkan dengan valuasinya. Mengapa? Karena terjadi demand ataupun supply yang membuat harga itu cenderung naik melebihi nilainya. Contohnya mungkin kalau kita misalnya ada motor. Kita beli motor, 5 tahun kemudian kan terjadi depresiasi. Jadi seharusnya motor itu kan tidak seharga ketika dia baru kan, berarti dia seharga dengan motor bekas itu kan. Misalnya pasarannya beli barunya 25, bekasnya menjadi 20 hingga 15 juta. Namun ada pengecualian, misalnya motor ini banyak yang suka dan banyak peminatnya, maka ada yang rela membeli bekasnya yang bahkan bisa lebih mahal daripada harga barunya, misalnya harganya menjadi 30 juta. Nah, di saham pun bisa terjadi hal-hal seperti itu. Di saat saham itu misalnya mencerminkan valuasi ataupun aset dari perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham, didapatkan suatu harga tertentu misalnya ya. Namun karena saham ini banyak peminatnya dan banyak yang berusaha membelinya, maka demand-nya akan tinggi dan pemilik saham yang sebelumnya merasa, saya jual tinggi pun laku nih, lumayan untung gitu kan. Nah, dengan hal-hal seperti itu, maka bisa terjadi pembentukan harga. Sehingga harga saham yang tertera di bursa dibandingkan dengan valuasi saham ataupun perusahaan tersebut bisa berbeda seperti itu. Ada juga yang perusahaan bisa saja dia mungkin bagus kinerjanya, namun tidak banyak yang menjual belikan saham itu sehingga banyak orang yang melepas di harga rendah supaya duit mereka ataupun uang mereka lebih liquid. Nah, sehingga harganya bisa menurun dan ya terjadi pembentukan harga lagi, di mana harga dia bisa dibilang jadi terlalu murah dibandingkan valuasi perusahaannya. Nah, lalu setelah tadi membahas mengenai harga naik dan turun, saham itu pasti kita tujuannya salah satunya kan mencari keuntungan ya. Nah, mencari keuntungannya di hal yang tadi sudah saya jelaskan,
Dimana ketika kita beli misal di harga 1.000, lalu permintaan meningkat menjadi 1.500 harganya, dan kita merasa, wah ini sudah untung 50%. Nah, mungkin ini sudah waktunya kita jual. Nah, menjual harga saham yang lebih tinggi itu disebut dengan capital gain, atau modal kita itu kita belinya 1 juta, dijual jadi 1,5 juta seperti yang saya jelaskan tadi. Selain itu, kita juga mendapatkan dividen yang rutin dibagikan, atau yang hampir rutin dibagikan tergantung rapat umum pemegang saham ketika tadi saya bahas di jenis-jenis saham. Jadi setelah kita memiliki saham, setelah periode tertentu biasanya ada pembagian dividen yang rutin, ada yang setahun ataupun 2 kali dalam setahun. Nah, tadi kan kita juga sudah bahas valuasi. Selanjutnya kita akan mencoba membahas analisis apa sih yang kita perlukan untuk membaca valuasi ataupun membaca pergerakan nilai dan harga saham itu. Nah, secara umum itu terbagi menjadi 2, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk fundamental biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin melakukan long term investment ataupun investasi jangka panjang, sehingga mereka itu biasanya mencari valuasi-valuasi saham yang lebih murah dibandingkan harga pasarnya yang ada di pasar modal untuk dibeli, sehingga akan ditahan dalam sekian waktu tertentu dan bahkan mungkin dibeli rutin secara berkala, sehingga nanti setelah beberapa tahun kemudian bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Karena fundamental itu yang dianalisis adalah perusahaannya, cash flow-nya, laporan keuangan, hingga dibahas mengenai mungkin saingan perusahaan itu ataupun sektor di mana perusahaan itu bergerak, hingga bahas hingga makro ataupun ekonomi secara global mengenai keterkaitannya dengan perusahaan ataupun saham tersebut. Untuk yang kedua, ada yang disebut dengan analisa teknikal, di mana analisa teknikal ini hanya membaca pergerakan harga ataupun membaca candle chart ataupun pergerakan-pergerakan yang suka kita lihat itu ya, yang grafik-grafik itu. Yang dibaca adalah pergerakan dari grafik-grafik tersebut diiringi dengan volume jual beli di pasar modal, sehingga didapatkan pola-pola tertentu ataupun strategi-strategi tertentu yang membuat para investor itu mengerti kapan dia harus masuk, kapan dia harus beli, dan kapan dia harus jual. Biasanya master dari para analisa teknikal ini digunakan untuk trading ataupun short term investment. Biasanya dipegang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, ataupun dia maksimal 1-2 tahun saja. Karena dia membaca pergerakan data harga saham dan volume penjual belian saham di kurun waktu tertentu secara historis. Dan biasanya sudah terbukti ada beberapa pola-pola yang berulang ataupun terulang, sehingga dapat diambil manfaatnya oleh para trader investor. Lalu kita sebagai investor saham biasanya mengenal istilah IHSG atau indeks harga saham gabungan. IHSG itu adalah suatu indeks yang mencerminkan pergerakan harga dan transaksi jual beli yang terjadi di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan, di mana pembobotannya itu dari segi nilai harga saham itu sendiri dikalikan dengan market capitalization-nya ataupun kapitalisasi pasarnya, di mana bukan hanya dilihat pergerakan harga, namun juga dikalikan dengan volume ataupun jumlah transaksi yang terjadi di pasar modal. Biasanya itu dijadikan acuan untuk melihat harga pasar ataupun harga saham di Indonesia secara menyeluruh. Lalu saya akan memberikan sedikit tips ataupun saran terhadap para investor yang akan terjun ke saham. Karena saham ini pergerakannya sangat fluktuatif dan kadang sudah kita analisis pun pasar itu akan memberikan efek yang berbeda terhadap pergerakan harga. Karena asumsi orang kan berbeda-beda, ada yang menilai saham ini lebih worth it, ada yang menilai saham ini tidak bagus. Dan dari berbagai penilaian itu kan terjadi pembentukan harga. Karena sangat fluktuatif, maka disarankan jika kita masuk ke saham, jangan langsung all in ataupun mempertaruhkan hampir semua atau mempertaruhkan semua uang kita untuk diinvestasikan di saham. Kenapa begitu? Karena ya itu tadi, potensi kerugiannya besar walaupun ya ada potensi keuntungan yang sangat besar juga. Cuman kita sebagai investor sebaiknya bijak dan mengatur batas resiko yang bisa kita terima, sehingga kitanya tidak pusing ataupun bingung, ini kita tujuan investasi tapi malah buntung gitu kan. Nah, jadi sebaiknya jangan all in.
kalau bisa sudah dialokasikan dana untuk kebutuhan sehari-hari, lalu ada juga dana jaga-jaga seperti dana darurat ataupun ditambah dengan asuransi, sehingga ketika kita berinvestasi di saham itu tidak mengganggu cash flow ataupun keamanan dari uang kita. Lalu tips yang kedua adalah perbanyak ilmu dan selalu belajar setiap waktu mengenai saham itu. Jangan kita cuma modal ikut 1-2 kali seminar langsung pede dan langsung mengerti saham itu bla 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 bla. Tidak, saham itu investasi yang memiliki resiko yang cukup besar, sehingga kita harus terus memperdalam ilmu dan kita harus melakukan analisis secara berkala. Walaupun kita sudah masuk di sana pun kita harus terus tetap melakukan analisis dan melakukan penambahan wawasan ataupun penambahan ilmu ke otak kita. Jadi yang investasi itu bukan duitnya saja, tapi investasi juga ke kepala kita. Lanjut ke bagaimana cara kita membeli saham. Nah, kita itu ketika ingin membeli saham itu kita harus mempunyai akun dari perusahaan sekuritas, di mana sekuritas itu bahasa kerennya itu broker dealer, yaitu mereka adalah broker yang menyambungkan kita ke bursa terhadap investor lain yang juga ingin mungkin menjual ataupun membeli saham dari kita. Jadi mereka itu seperti perantaranya sebelum ke bursa. Jadi kita lalu ke sekuritas, nanti dari sekuritas melakukan transaksi di bursa, nah lalu nanti dari bursa deal terhadap sekuritas lain dan ke investor lain gitu. Jadi sebelum kita pengen melakukan investasi saham, kita harus buka akun dulu di sekuritas. Setelah kita membuat akun di sekuritas, pasti biasanya sekalian dengan pembuatan akun rekening dana nasabah ataupun RDN. Apa fungsinya? Jadi RDN itu rekening di mana kita menaruh uang kita untuk diinvestasikan ke saham, dan setelah kita melakukan transaksi, misalnya kita menjual dan melakukan hal lain ataupun misalnya mendapat dividen tadi, maka uang-uang itu akan masuk ke rekening dana nasabah itu. Kenapa begitu? Agar terjadi sistem remote, di mana si sekuritas itu bukan mereka yang memegang uang kita, melainkan uang kita itu disimpan di rekening dana nasabah, sehingga tidak ada percampuran tangan dari sekuritas mengenai uang kita. Lalu setelah uang kita misalnya tadi dicairkan ke sana, baru deh dari rekening dana nasabah itu ditransfer ke rekening bank kita yang biasa kita pakai, yang untuk melakukan transaksi biasa. Dan begitu pula ketika kita akan membeli saham, sebelum kita membelinya, kita mentransfer uang kita dari rekening kita yang biasa kita pakai ke rekening dana nasabah itu. Nah, setelah udah terisi, maka kita akan punya saldo untuk melakukan transaksi jual beli saham di pasar modal. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun ingin melakukan diskusi lebih dalam, bisa kasih komentar bahasan apa yang ingin dibahas, agar saya bisa membuat konten yang lebih baik dan lebih relevan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.